Yo, what's up? Welcome back to the channel teman-teman Nakama Daily. Nah, Nakama, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang sharing ataupun advice seputar fitness, khususnya buat pemula. Apa aja yang bisa aku sharing di sini, harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman yang pemula, karena aku concern banget ke pemula biar ada guiding dan hasil fitness ataupun latihannya bisa lebih maksimal ya. Karena kalau kita udah mulai yang namanya gym dan kita pikir kita udah mulai menekuni olahraga fitness di satu level tertentu, yaitu membangun massa otot, ya akhirnya kita harus lebih concern juga buat hal-hal yang bisa kita buat kita menuju ke tujuan itu, yaitu ngebangun massa otot. Dan yang paling dasar-dasar, fundamental aja, siapapun yang teman-teman tanya pasti bakal ngejawab hal yang sama, yaitu terkait pola makan yang teratur, tercukupi nutrisinya, kemudian latihannya yang maksimal, yang intensitasnya tinggi, kemudian istirahat yang cukup. Selalu jawabannya bakal seperti itu, tapi akan kita coba breakdown di video kali ini. Nah, kalau teman-teman udah mulai yang namanya nge-gym dan mau menuju satu fitness level tertentu, apa-apa aja nutrisi yang kita perluin, yaitu ada nutrisi makro dan mikro. Nah, makronya apa? Yaitu protein, karbo, lemak, itu susunan besarnya, nutrisi besarnya, dan nutrisi kecilnya itu kayak nutrien, multivitamin, dan mineral gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman yang pemula, aku harapkan untuk nggak berpikir kalau biar badannya cepat besar aku harus makan makanan yang proteinnya tinggi setiap hari dan semua-muanya gitu. Karena olahraga ini sangkut pautnya di kehidupan kita sehari-hari itu tinggi, karena udah namanya sampai waktu istirahat harus tercukupi, kemudian nutrisi makanannya juga harus bagus, kemudian pola latihan juga harus maksimal. Itu udah kayak keseluruhan rangkaian kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi gimana caranya kita bisa buat enjoy dan bisa nikmatin prosesnya sampai kita dapatin hasil dan kita bisa achieve apa yang kita mau itu, dan akhirnya bisa mungkin berkompetisi juga ya. Aku pengen teman-teman bisa ngesusun yang namanya meal prep, karena ini penting. Karena jangan sampai kita punya satu income ataupun pemasukan dan kita udah mulai menekuni olahraga ini, akhirnya kita ugal-ugalan beli makanan yang proteinnya tinggi apa segala macam, sampai akhirnya besok ataupun lusa jadinya nggak tahu lagi mau apa, makan apa. Akhirnya kondisi udah belak-belakan aja, misalnya uangnya udah nggak cukup lagi sampai akhir bulan, akhirnya udah kacau semua gitu. Karena makanan-makanan yang ada menyangkut protein tingginya ini rata-rata mahal gitu, apalagi menyangkut soal daging-dagingan. Jadi harus ada wise-nya. Jadi jangan sampai teman-teman punya pikiran yang penting aku makan protein tinggi setiap hari, akhirnya badan aku bisa jadi lebih cepat. Jangan punya pikiran kayak gitu, karena dengan hanya protein yang cukup aja itu sudah sangat membantu badan untuk bisa terprogres gitu. Karena protein yang berlebih di badan itu akan dibuang gitu aja, malah nggak kepake gitu, bahkan mengendap aja mungkin enggak gitu ya teman-teman ya. Yang penting nutrisinya tercukupi,
istirahatnya cukup, pola makannya, pola latihannya maksimal. Kembali lagi ke pola makannya. Kalau sekarang kita katakan kita punya pendapatan kita bagi untuk jajan-jajan yang sekarang itu udah nggak lagi ke jajan-jajan mie goreng ataupun nasi goreng. Sekarang teman-teman udah mulai rubah, teman-teman mungkin mulai punya pemikiran untuk bisa meal prep sendiri. Teman-teman bisa belanjain daging ataupun belanjain misalnya ke warteg nggak sempat makan bisa jajannya yang dada ayam ataupun sumber protein lainnya yang daging, ataupun kalau memang nggak setiap hari daging bisa diselingin dengan oncom kah, tempe yang kecap itu lumayan enak juga, dengan ya aku pikir kalorinya juga nggak terlalu tinggi, itu bisa di enjoy juga. Kemudian aku pikir kalau bisa meal prep, teman-teman juga bisa buat makanannya untuk bisa sampai ke 1 atau 2 hari ke depan, dimana menurut aku itu bagus banget dan bisa ngejalin olahraga ini juga tanpa keuangannya terganggu. Buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu ada simpanan gimana buat bisa ngejaga ini tetap olahraga ini tetap bagus, tetap dapetin hasil yang baik buat kita. Ataupun sebenarnya teman-teman juga punya pendapatan yang cukup, tapi ya memang pendapatannya dibagi-bagi kan, buat keluarga, buat keperluan ini itu, akhirnya ya memang untuk olahraga ini harus mesti dibudgetin lagi gitu. Ya menurut aku teman-teman bisa maksimalin lah. Gimana caranya? Salah satu caranya yaitu dengan meal prep ini tadi. Kemudian kalau teman-teman mau ikutin dari saran aku untuk pola makan ini, teman-teman bisa, kalau teman-teman suka sayur, teman-teman juga bisa bikin olahan daging, dan akhirnya side-nya itu dishnya bisa kayak dari sayuran kayak wortel, brokoli, kacang buncis, dan sayur-sayur dedaunan ya kayak salad. Kalau dari aku, sayur-sayur yang aku favoritin itu ya teman-teman buat rutinitas gym ini. Kemudian kalau dagingnya aku sukanya dari dada ayam, tapi kalau teman-teman juga sukanya dari ikan ataupun daging sapi, kalau memang ada budget lebih ya aman aja, bisa di-enjoy, dan aku pikir diselingin juga nggak apa-apa, misalnya dari protein yang dari tumbuhan tapi tetap tinggi protein, misalnya kayak tempe, tahu, dan lain-lain. Teman-teman bisa selingin juga, ya nggak apa-apa, yang penting artinya protein setiap harinya tercukupin. Kalau teman-teman ragu kira-kira protein yang tercukupin itu yang seperti apa, tolak ukurnya yang gimana, ada jalan simpelnya. Kalau teman-teman bisa luangin waktu sharing, bisa searching di internet, ataupun ada aplikasinya namanya MyFitnessPal, ataupun ada satu lagi aplikasinya aku lupa, buat nge-kalori tracking. Di situ biasanya ada guide-nya, kalau misalnya 100 gram dada ayam itu ada berapa kandungan protein per gramnya dalam 100 gram itu dada ayamnya itu, dan banyak hal yang lain juga yang bisa teman-teman dapetin, informasi dari yang zaman sekarang udah cukup ngebantu banget. Bahkan kalau dari internet aja juga udah bisa, tinggal di searching di Google ataupun Safari, teman-teman bisa dapetin informasi tersebut. Nah, kalau buat cukupin protein per harian aku berarti berapa gitu. Nah, teman-teman bisa juga ada jalan simpelnya, teman-teman bisa cari di angka berat badan kita, total berat badan per 1 kilo berat badan kita itu diwakilin sama 1 gram protein gitu. Nah, nanti seiring bertambahnya massa otot segala macam, boleh ditambah-tambahin sedikit
tergantung dengan penambahan massa ototnya juga dan penambahan berat badannya juga ya teman-teman ya. Ataupun mau misalnya dilebihin per 1 gram jadi 1,1, 1,2 kalau ngerasa intensitas latihannya udah mulai makin berat dan makin tinggi, silakan aja teman-teman bisa adjust lagi sampai akhirnya dapat enaknya di mana gitu, dan akhirnya bisa yakin oh ternyata di angka segini gitu. Tapi dibalikin lagi dengan food wise ya, kalau memang namanya olahraga ini apalagi udah soal menyangkut makanan aja mau diatur, berarti memang harus bisa komitmen, bisa dedikasi, ada motivasinya sampai akhirnya mungkin kalau memang teman-teman nge-gym buat bisa capai level fitness tertentu ini, akhirnya teman-teman bisa nyampe di level yang ikut lomba gitu ya, buat biar bisa dapat motivasi lebih tinggi lagi, kemudian bisa berhasil dan akhirnya memang benar-benar mau jadi atlet profesional yang sampai akhirnya pakai gear gitu ya teman-teman ya. Terus kalau untuk pola latihan ini balik lagi, pola latihan aku kalau mau teman-teman ikutin, aku ada 2 hari off dalam 1 minggu latihan. Jadi 5 kali latihan dalam 1 minggu, 2 harinya aku off. Kenapa offnya 2 hari? Ya karena bagi aku kalau aku udah ke gym pasti latihan aku mungkin memang gak banyak variasinya, tapi aku pastiin setiap variasi itu aku bikin maksimal. Makanya aku butuh 2 hari off gitu. Jadi setiap kesempatan latihan kita pakai baik-baik sampai kita failure, benar-benar intensitasnya kita jaga baik, maksimal ya. Kita pastiin kalau kita ke gym nggak buat buang-buang waktu, tapi kita beneran latihan yang maksimal gitu ya teman-teman. Jadi di off-nya aku itu biasanya aku ngehindarin hari yang terlalu ramai, crowded member-membernya. Aku off di hari hari Senin sama Kamis. Itu yang menurut aku bisa maksimal di aku. Jadi setiap 1 hari latihan sebelum off, 1 hari latihan sebelum off itu aku pasti latihan kaki. Jadi dalam seminggu aku 2 kali latihan kaki. Kenapa aku sangat menggalakkan banget latihan kaki? Karena aku natural untuk bisa bikin visual badan jadi estetik, proporsional dan bagus itu kaki itu harus gede dulu. Gedenya itu yang gede massa ototnya bagus, yang nanti teman-teman juga mulai ngerasain kalau latihan kaki itu yang kakinya bisa keluarin garis-garis dan estetiknya keluar. Nanti teman-teman mulai suka tuh latihan kaki, biasanya kayak gitu. Memang dia latihan yang enggak, kaki ini bukan kaki yang selalu terlihat oleh orang lain, tapi teman-teman bisa dapat kepuasan sendiri nanti. Kalau kaki itu latihan kaki, kakinya bisa jadi kuat, kenceng, jalan aja enak gitu. Nah, jadi aku bakal latihan kaki di hari Minggu dan Rabu. Jadi Senin aku off, Selasanya apa? Selasanya aku bisa jadiin hari buat latihan back. Rabunya latihan kaki, Kamis off. Jumat, Sabtu aku bisa latihan chest sama shoulder gitu ya teman-teman ya. Udah Jumat, Sabtu chest, shoulder, minggunya kaki lagi gitu. Atau kalau memang teman-teman pemula, aku bisa paham banget kalau latihan kaki kok beda dengan latihan-latihan yang lain, capeknya beda. Kalau teman-teman mau jadiin 1 hari aja latihan kaki dalam seminggu, nggak apa-apa, berarti latihan kakinya bisa dipilih di hari salah satu yang free tadi, di hari Kamis. Kalau teman-teman mau off di hari Minggu, teman-teman latihan kakinya itu barengan sama otot-otot yang kecilnya juga gitu. Latihan kakinya digabung di hari Kamis. Kakinya itu yang quadriceps sama hamstring, tapi calves-nya juga dilatih gitu. Tapi kalau teman-teman mau ikut gaya aku bakal latihan kakinya 2 kali gitu. Karena memang bagi aku nge-gym itu menuntut kita sampai sebegitunya gitu. Kita melakukan hal yang kita nggak mau gitu. Makanya ada yang namanya kayak mental strength gitu. Ada permainan mental di situ. Semakin kita bisa ngalahin itu kelemahan mental itu, kita makin
bisa dapetin hasil yang lebih maksimal menurut aku. Itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa ngatur pola istirahat. Menurut aku kalau bisa teman-teman minimal jangan sampai di bawah 6 jam gitu ya teman-teman ya. Kita tahu kita memang bukan atlet profesional yang udah nge-gym aja kerjaannya, tapi harus tetap bekerja juga, dan nge-gymnya sebagai hobi, masih belum menjadi sebagai pekerjaan. Teman-teman bisa coba maksimalin, bisa di paling minimal 6 sampai 6,5 jam. Tapi yang paling bagus sih menurut aku bisa dapat 7. Aku nggak bilang 8 jam, yang penting 7 aja aku rasa udah mantep banget gitu kalau bisa itu. Tapi aku yakin kita masih di usia-usia produktif dan kita memang belum dituntut yang bisa untuk tidur lebih panjang sampai 8 jam. Kita masih harus bisa bergerak lebih aktif, minimal ya 6 jam lah, 6 jam, 6,5 jam itu udah paling aman. Jangan, kalau less than that kayaknya agak susah, karena yang ada nanti di badan kita fatigue dia, keletihan. Latihan nanti jadi kayak mood swing, pikiran kemana-mana, terus waktu latihan malah berasa nggak ada tenaga gitu. Jadi gitu teman-teman, saran dari aku buat teman-teman, progres latihannya gimana, teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah. Aku bakal appreciate banget kalau teman-teman bisa mau sharing dan kita belajar sama-sama biar bisa lebih baik ke depannya juga sama-sama. Kalau teman-teman ngerasa kebantu dengan video ini, bisa ada hal yang bisa diambil, teman-teman boleh like, tekan tombol subscribe-nya, yang ada loncengnya juga, biar next video teman-teman bisa lihat juga ada video yang lain. Boleh di-share juga, tapi kalau teman-teman ya nggak suka, mungkin boleh di-skip aja. Ya udah gitu aja, sampai ke video selanjutnya. See ya, bye-bye. Nakama Daily cabut dulu.